Baik kakak-kakak sekalian, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisoli Sodri, Wayasili Amri, Walau Padatam Milisan di Malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, berhimpun dalam kelas rutin kita di setiap Kamis malam ya. Walaupun memang kemarin ada juga di antara anggota kita yang mengkomunikasikan dan request agar pertemuannya tidak di Kamis malam ya, karena ada kegiatan lain. Tapi untuk sementara ini kepada rekan-rekan sekalian harap maklum, jadi kita tetap menyelenggarakan di setiap Kamis malam. Dan untuk sesi kali ini, alhamdulillah guru kita yang di bulan lalu sudah sempat membersamai kita dalam kelas belajar untuk seri bagaimana kita membangun kepribadian yang inspiratif. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Coach Apud Kusairi. Dan nama beliau insya Allah juga sudah sangat cukup dikenal ya. Nanti rekan-rekan bisa googling, bisa cari saja Coach M. Apud Kusairi. Wah, insya Allah banyak banget lah riwayat beliau, apa yang sudah beliau juga lakukan dan apa-apa juga yang sudah beliau torehkan itu cukup banyak. Nanti kita bisa eksplor lagi, dan termasuk tulisan-tulisan beliau juga bisa kita nikmati di banyak berbagai kanal media ya. Dan insya Allah alhamdulillah nih buat rekan-rekan sekalian, kita patut bersyukur ya, karena di kesempatan malam hari ini yang seyogyanya memang kita jadwalkan di pekan kemarin ya Coach ya. Ya mohon maaf ya. Ya. Jadi semula kita rencanakan pertemuan di kelas inspirasi ini di pekan kemarin, tapi memang karena kesibukan beliau yang padat sekali agenda, tapi alhamdulillah di kesempatan malam hari ini beliau berkenan untuk kembali membersamai kita semua rekan-rekan hebat. Rekan-rekan sekalian, jadi sebagaimana yang tempo lalu juga seringkali kami sampaikan dari Amazing Teacher Indonesia, bahwa kami di setiap Kamis malam mengajak rekan-rekan untuk kumpul bareng di setiap jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Ya tentunya tentatif ya, tergantung dengan waktu mulainya ya, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan dan tidak larut untuk kita belajar bareng dengan berbagai macam seri pengembangan diri kita sebagai guru dan tenaga kependidikan tentunya. Dan sebagaimana yang juga seringkali kami sampaikan, bahwa setidaknya kami mengajak rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia dimanapun untuk mari sama-sama bergabung bersama kami dalam meningkatkan kompetensi, mengembangkan kapasitas kita, dan membentuk diri kita menjadi profil seorang guru dan tenaga kependidikan yang memiliki setidaknya 5 karakteristik. Yang pertama adalah berakhlak mulia, yang kedua adalah profesional, yang ketiga berpihak pada murid, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima inspiratif. Mengingat profil ini yang hendak kami mengajak rekan-rekan untuk sama-sama kita kembangkan diri, maka itulah kami mengadakan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rutin, yaitu webinar di sebulan sekali, dan alhamdulillah kemarin kami udah mengadakan kegiatan pelatihan Coach ya latihan untuk di bulan ini ya, di bulan Agustus ini. Alhamdulillah pesertanya 892 Coach. Masya Allah. 892 peserta, dan itu pun juga udah kita batasin dah gitu, karena memang khawatir nanti pengelolaan terkait dengan koreksi tugas si Coach, karena memang kan kita memberikan sertifikat 40 jam pelajaran tuh Coach, yang nantinya akan ditandatangani oleh Pak KCD, Pak Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, secara gratis untuk rekan-rekan yang tentunya memang diiringi dan diimbangi dengan indikator capaian kompetensinya gitu. Makanya untuk rekan-rekan sekalian harap maklum ya, kalau seandainya
sampai dengan hari ini kita memang sengaja belum merilis sertifikat tersebut karena masih menunggu rekan-rekan kita yang kemarin ada di antaranya yang masih terkendala sakit, ada yang masih berbaring gitu. Tapi yang jauh lagi ada di antara rekan-rekan kita yang sebenarnya juga dalam kondisi sehat, tapi karena padatnya kesibukan di sekolah hingga akhirnya tugas-tugasnya masih belum terkumpul. Karena itu buat rekan-rekan harap maklum dan insya Allah nanti tetap kita akan menyampaikan sertifikat kepada rekan-rekan sekalian. Jadi nggak perlu khawatir ya. Dan mudah-mudahan sertifikat itu selain bukti pengembangan diri, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat rekan-rekan. Seperti itu. Dan selain kegiatan yang bulanan, kami Coach juga mengadakan kegiatan kelas belajar ya. Jadi kelas belajar ini kita adakan di setiap Kamis dan ada kelas belajar yang seri yang kemarin ya di saat pelatihan kita launching ya, yaitu seri platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi di setiap 2 pekan sekali kita akan belajar itu, kita akan belajar dan gali lebih tentang modul-modul yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selain kelas belajar untuk seri platform Merdeka Mengajar, kami juga mengajak rekan-rekan untuk bergabung yuk di setiap Kamis malam ini dalam kelas inspirasi ya, yang alhamdulillah kita hadirkan nih coach ya, para pakar di dunia pendidikan dan juga motivasi untuk menjadikan diri kita memiliki profil guru dan tenaga pendidikan yang inspiratif gitu. Dan untuk sesi terakhir kita juga punya kelas berbagi. Jadi buat rekan-rekan yang barangkali juga punya ilmu, punya keterampilan, punya sesuatu yang ingin dibagikan, kami membuka ruang kesempatan bagi rekan-rekan untuk membagikan itu dan kita meyakini bahwa apa yang kita bagi itu sejatinya akan balik kembali kepada diri kita gitu. Ngarep berkah, mudah-mudahan jarinya bisa sampai akhirat. Kira seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama ya apa yang nanti akan disampaikan oleh coach kita, oleh guru kita yaitu Coach Apud Kusairi yang dalam sesi kali ini beliau akan memberikan pemaparan kepada kita, penjelasan tentang kepada kita satu topik bagaimana menjadikan diri kita menjadi guru yang inspiratif dengan tema yang diangkat pada malam hari ini yaitu urgensi capacity building bagi pendidik. Wah, ini pas banget lah ya pokoknya. Oke, para rekan-rekan sekalian, rekan-rekan hebat sekalian, ayo kita simak dan sama-sama kita sambut ya kehadiran Coach Apud Kusairi dengan apa ya? Di sini aplaus ya. Silakan diberi aplaus ya. Sambutan yang meriahnya. Siap belajar rekan-rekan sekalian? Silakan bisa dikirimkan chat menyatakan kesiapannya. Siap belajar rekan-rekan sekalian? Nih, oh alhamdulillah ada. Siap. Wah, siap. Alhamdulillah. Bu Dui siap. Kemudian Bu Ani siap. Bu Lela Fauzia siap. Kemudian Bu Nela juga siap. Oke, Coach. Insya Allah nih udah pada siap, Coach. Silakan. Alhamdulillah. Coach. Kami Baik. siap. Oke, Coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Coach Ludi yang sudah mengantarkan untuk pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga seluruh rekan-rekan yang sudah siap untuk membersamai acara ini. Ini ada Kak Dwi Atmi, Kak Dwi Setio, Kak Ani, Kak Laila, Kak Nela, Kak Ubay, ya, Kak Alia, Kak Wahyudi Asyab, ya, Kak Wiwi, Kak Sumi juga alhamdulillah semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua di pertemuan malam hari ini ya. Baik, malam hari ini saya ingin masuk ke bagian kedua dari rangkaian bahasan kita tentang guru inspiratif. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kajian change or die ya. Di tengah perubahan yang ada luar biasa di sekitar kita, kalau kita tidak ikut berubah, ya siap-siap kita menjadi bagian dari masa lampau ya. Dan di bagian hari ini kita akan membahas tentang urgensi peningkatan kapasitas bagi kita para tenaga pendidik. Jadi ini kelanjutan ya. Jadi kalau di pekan lalu, di pertemuan lalu, bagaimana perubahan itu harus kita sikapi dengan ikut dalam gelombang perubahan yang ada. Nah, malam hari ini apa bentuknya? Nah, di antara ini kita akan bahas tentang urgensi kita terus mengupgrade kapasitas kita. Baik, saya akan share untuk materi ini dan sekali lagi
Ini kondisinya kondisi ini ya, tetap kita minta suasana interaktif ya. Jadi nanti kami minta untuk bisa mengirimkan chatnya, komen-komennya, gagasannya, pendapatnya. Silakan nanti bisa dikirim di kolom chat ya. Oh ya, mohon maaf, pekan lalu jadi agak tertunda. Bersyukur sekali pekan lalu bisa mendapat kesempatan silaturahim menemui para guru-guru di Kota Waingapu, di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya juga menemui guru-guru di Kota ND, Pulau Flores, ya. Dan 2 hari kemudian menemui para guru-guru di Kota Kupang, ya, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Bahagia sekali melihat di tempat-tempat yang, ya mohon maaf ya, agak jauh bahasanya ya, agak jauh dari pusat ibu kota negara, tapi semangatnya luar biasa. Ya, saya sampai diantar ke sebuah sekolah yang maaf ya, dindingnya itu masih dinding bambu, ya, tapi luar biasa semangat guru-gurunya untuk bisa berbagi di sana, juga kepercayaan dari para orang tua murid yang tinggal di sekitar sekolah tersebut untuk menitipkan anak-anak mereka di sana. Itu di Kota ND kami dapatkan sekolah yang ya saya bilang ini kayak sekolah alam nih, alami sekali karena memang tiangnya tiang bambu, dindingnya dari bambu juga, luar biasa. Spiritnya spirit yang mungkin spirit kelas atas daripada guru-guru di sana. Baik, oke. Ini saya sampaikan sekali lagi komitmen belajar kita supaya waktu yang singkat ini menjadi efektif hasilnya. Yang pertama adalah silakan nanti kita jaga kebersamaan, tapi juga interaktif. Ya, sekali lagi, ini bukan sesi satu arah, tapi ini sesi interaktif. Nanti silakan bisa berbagi pesan, pengalaman, gagasan, bisa dikirim di kolom chat. Yang kedua adalah yaitu tolong catat ide atau gagasan yang muncul. Silahkan disiapkan kertas atau alat tulis, atau juga bisa tulis di handphonenya. Tapi kalau biar nggak terganggu, sebaiknya saya sarankan siapkan kertas dan alat tulis. Sehingga begitu ada muncul ide atau gagasan, cepat-cepat ditulis. Ya. Oke. Dan yang ketiga adalah fokus pada agenda belajar kita. Agenda kita singkat, mungkin nggak sampai 1 jam ke depan. Nah, mohon bisa fokus dulu. Insya Allah nanti akan banyak kemanfaatan yang bisa kita petik ketika kita fokus ya. Oke, saya kasih kuis dulu supaya menguji siapa yang sudah fokus di awal sesi ini. Silahkan, ini kuis lanjutan dari pertemuan yang lalu. Ini level 2-nya. Kalau dituangkan air, gelas nomor berapa yang akan duluan penuh? Dalam waktu 10 detik saya tampilkan, kirim jawabannya di kolom chat. Ya, silahkan. Fokus ya. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kirim jawaban di kolom chat. Ini saya tutup. Sudah ada 6 jawaban yang masuk. Dari Kak Wahidi nomor 4, dari Kak Ubay nomor 4, Kak Nela nomor 3, Kak Dian Novita. 5 dan 6 kok 2 sih? 1 aja ya. Oke, Kak Lia 4, Kak Dwi 1, Kak Lia 1, Kak Wahyuni 6, Kak Wiwi 1. Oh, ada dari Garut ya. Wow, luar biasa nih. Semoga bisa silaturahim ke sana. Dari Kak Ani Indria Nisari ya, 4. Oke. Baik, mohon izin saya tutup dulu pintu pagarnya biar tidak ada yang lompat pagar ya. Yuk, sekarang mari kita cek siapa yang fokus di sesi awal ini. Yuk, kita lihat kembali. Dari nomor 7 ya, kita lihat. Nomor 7, ternyata di sini gelasnya bocor. Ya, ada lubangnya di bawahnya sehingga tidak bisa terisi. Ya. Nomor 2 bagaimana? Ya, karena terhubung dengan gelas yang bocor, maka otomatis nomor 2 tidak bisa penuh. Nomor 6, ya ada tutupnya di sini, tidak bisa terisi. Ya. Nomor 5, juga sama, ada tutupnya di sini rupanya ya, sehingga tidak bisa terisi. Nah, 4 tadi paling banyak kayaknya dipilih ya. Oke, bisa nggak nomor 4 terisi? Ya, ternyata nomor 4 juga ada tutupnya di atas sini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah gelas nomor 3 ya.
Oke. Ya. Kelas nomor 3. Jadi jawaban yang tepat Kak Nela, ini jawaban yang tepat ya. Silakan yang jawabannya tepat ucapkan alhamdulillah, yang belum tepat silakan istighfar ya. Oke. Baik. Kita akan masuk ke tema kita kesempatan baik malam hari ini, yaitu urgensi capacity building, utamanya untuk kita para pendidik. Ya. Nah, buat kita para pendidik, kita yakin bahwa belajar itu kebutuhan sumber hidup bagi kita. Ya, nah ini yang perlu kita jaga, keyakinan tersebut, sehingga kita tidak merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini. Oke, untuk lebih merasakan ya, tentang spirit dari meningkatkan kapasitas diri kita, saya ajak untuk bisa menyimak satu video berikut ini, dan tolong rekan-rekan nanti bisa menuliskan apa pesan penting yang kita bisa tangkap dari video singkat ini. Ya, oke, silakan disimak. Menuntut ilmu. Setiap hari siswa SD Karyasari, Kecamatan Bojong Gambir, Tasikmalaya, Jawa Barat ini harus menempuh bahaya agar bisa mengikuti pelajaran di sekolah mereka. Ritual menyeberang Sungai Cikayengan dilakukan saat berangkat dan pulang sekolah. Siswa lelaki biasa menyeberang sendiri, sementara siswa perempuan dibantu orang tuanya. Yang penting adalah berusaha baju seragam dan buku pelajaran tidak basah. Kalau lagi hujan, air besar, terus sekolah gimana? Tidak sekolah. Kenapa? Nggak bisa nyebrang. Oh, nggak bisa nyebrang. Oke, baik. Saya stop dulu. Sekarang dari cuplikan video singkat ini, teman-teman silakan tulis di kolom chat. Apa pesan penting yang bisa kita petik dari video singkat ini? Yuk, silakan. Saya beri waktu 1 menit ya. Jadi, apa pesan-pesan penting bisa kita petik dari video singkat ini? Silahkan bisa tulis di kolom chat. Nah, alhamdulillah. Sudah ada 5 poin. Ya, 5 teman kita yang menyampaikan. Wah, Masya Allah dari Kak Alia. Jihad mencari ilmu. Masya Allah. Dahsyat sekali ya. Bu Wiwi, semangat belajarnya. Ya. Bu Ani. Wah, Bu Ani agak dekat dengan lokasi kejadian ini di Kabupaten Tasik ya. Bu Ani di Garut ya. Semangat ke sekolah. Ya. Kak Nela, malu saya. Perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Wow. Tetap semangat, walaupun banyak rintangan. Ya. Kak Ubaidillah, pemerintah harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Wow, keren Kak Ubay ini. Cocok jadi anggota dewan kayaknya Kak Ubay ini ya. Oke. Kak Dianovita, semangat menurut ilmu, tidak menyurutkan karena rintangan yang ada ya. Oke. Kak Nelvi dari Cikarang, SMPN 4 Cikarang, pantang menyerah. Oke. Kak Sumiati, SMP 3, Tamara, Bekasi, semangat belajar, pantang menyerah dalam kondisi yang berbeda. Oke. Kak Wahyudi, terpaksa oleh keadaan bukan alasan untuk menyerah. Ya. Kak Lia, semangat sekali belajarnya, pantang menyerah ya. Oke. Baik, luar biasa teman-teman masukannya. Oke, saya mau tanya sekali lagi. Ini yang semangat bapaknya apa anaknya nih? Coba tulis di kolom chat. Ini yang semangat bapaknya apa anaknya? Ya, ini sudah ada jawaban ya. Oke. Kata Kak Bay, anaknya, kata Kak Alia, dua-duanya ya. Keduanya, semua anak dan bapaknya. Anak dan orang tua. Keduanya saling memotivasi ya. Karena ayahnya ya. Kak Nesi keduanya, Kak Oya keduanya. Betul sekali rekan-rekan. Jadi keduanya ini semangat ini. Jadi kalau anaknya yang semangat, bapaknya nggak semangat, nggak bisa terfasilitasi untuk berangkat ya.
juga sama, bapaknya semangat, anaknya nggak semangat, gitu. Emang siapa yang mau sekolah gitu ya? Tapi ketika dua-duanya semangat, banyak masalah, banyak rintangan bisa terselesaikan. Nah ini, coba nanti tanya di kelas-kelas kita, silakan tanya. Kira-kira bapak kalian, orang tua kalian semangat nggak menyekolahkan kalian di sini? Ya. Kalau anak-anak yang mungkin paham tentang kondisi, mereka mengatakan orang tua mereka semangat menyekolahkan mereka di sekolah kita. Yang kedua, kita tanya lagi mungkin, kalian semangat nggak sekolah di sini? Ya. Nah, kalau mereka sudah sama-sama semangat, maka kita, para pendidik, harus bisa mengimbangi semangat orang tua dan anak-anak ini. Ya. Jadi sekali, kalau mereka, orang tua dan anak-anak sudah sama-sama semangat, maka otomatis kita sebagai tenaga pendidik harus bisa mengimbangi semangat orang tua dan anak-anak ini. Sehingga kita juga sama-sama ikut semangat. Ya. Nah, ini. Dan ketika semuanya sama-sama semangat, wah itu banyak sekali rintangan-rintangan yang bisa dengan mudah kita selesaikan. Ya. Baik, ya. Itu cuplikan video yang pertama, dan berikutnya yang antarkan dengan jangan malu dari start manapun kita memulai. Ya. Ini satu contoh seorang yang awalnya tukang sapu, sekarang ini sudah jadi profesor, sudah mencapai gelar tertinggi dalam dunia akademis. Ya, namanya Profesor Dr. Paiman Raharjo. Ya. Beliau dari Klaten, Jawa Tengah, tidak selesai SMP-nya, merantau ke Jakarta, ditampung di sebuah yayasan sosial di Jakarta Pusat, dan mendapat tugas sebagai tukang sapu. Tapi yang membedakan dia dengan beberapa petugas yang lain adalah bahasa kerennya profesional lah gitu ya. Jadi kalau disuruh, dia akan kerjakan dengan rapi hasilnya. Dan juga inisiatifnya, ketika melihat ada hal-hal yang tidak beres, tidak rapi, dia inisiatif merapikan, padahal tidak disuruh. Nah, perilaku atau attitude seperti ini yang membuat akhirnya para pengurus yayasan tadi menawarkan, Dek, kamu mau nggak sekolah lagi? Dapat tawaran seperti itu, dia nggak panjang pikir, siap, saya senang sekali kalau bisa sekolah lagi. Tapi mohon maaf, saya nggak ada biayanya. Dan pengurus yayasan menyampaikan, soal biaya kamu nggak usah pikirin, kami yang carikan. Yang penting kamu mau sekolah. Dan akhirnya dia dapat sekolah untuk melanjutkan SMP-nya, kelas 2 yang nggak selesai, ya, sampai kemudian lulus SMP, ditawaran lagi oleh pengurus yayasan setelah lulus SMP. Kamu mau nggak lanjut SMA? Siap, Pak. Mau, Pak. Tapi sekali lagi, tolong dibantu untuk biayanya ya, karena saya belum bisa cari biaya sendiri. Dan itulah akhirnya dia bisa lanjut SMA-nya sampai selesai. Dan ketika lulus SMA dapat tawaran lagi, mau lanjut kuliah? Mau, Pak. Tapi kembali lagi, tolong disupport, ya, tolong dibantu. Dan alhamdulillah dia kemudian bisa dapat lanjut kuliah. Dan disinilah ketika semester 3 dia mulai berpikir, saya nggak bisa gini-gini terus ini. Ya. Saya nggak bisa gini-gini terus minta ke pengurus yayasan. Saya harus mulai mencari sumber income untuk saya bisa biaya kuliah sendiri. Dan istilah mulai dia mikir apa nih usaha di sekitar kampus yang pas ya. Dan dia lihat peluang, yaitu membuka toko fotokopi dan printing yang itu memang belum banyak lah di kampusnya. Akhirnya dia rembukan dengan teman-teman, mereka sharing modal satu sama lain, dan akhirnya bisa dimulai kios pertama mereka, dan ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat kampus dengan kios printingnya tadi. Dan akhirnya membuat mereka bisa buka kios kedua dan kios ketiga. Bahkan sampai kemudian mereka membaca kebutuhan lain dari masyarakat kampus, utamanya mahasiswa, yaitu kebutuhan akan tempat kos yang relatif dekat dengan kampus. Ya. Nah ini akhirnya dia mikir gimana caranya ya, dan mulai dia melihat ternyata banyak di wilayah kampus yang rumah-rumah masyarakat yang mungkin ada kamar kosong, bahkan rumahnya kosong. Nah itulah kemudian dia dengan teman-temannya membuat sebuah sistem manajemen tata kelola tempat kos, dan dia menawarkan kepada masyarakat sekitar kampus kalau ingin bagian dari rumahnya, kamarnya, atau bahkan mungkin satu rumahnya dikelola oleh anak-anak mahasiswa ini untuk jadi ke tempat kos, maka mereka bisa kerjasama operasional. Dan ternyata cukup banyak masyarakat sekitar kampus yang merespon gagasannya tadi, idenya tadi, dan akhirnya ya mereka bisa mendapat income sebagai manajer dari
kos-kosan yang ada di sekitar kampus ya. Nah itulah mulai dia tidak lagi minta kepada pengurus yayasan untuk usahanya, untuk kuliahnya, dan sampai lulus ya. Dan akhirnya beliau bisa lanjut S2-nya, lanjut S3-nya, dan bahkan sampai kemudian memperoleh gelar tinggi ya dalam dunia akademis, itu profesor ya. Ini foto saat beliau pengukuhan guru besar beliau Pak Iman Raharjo ya. Dan sekarang sudah ada bukunya, dari tukang sapu jadi profesor. Ya. Saya bersyukur sempat 2 kali satu forum dengan beliau, dan satu hal yang sering beliau ulang-ulang, jangan malu dari manapun start kita saat ini, dari titik mulai kita saat ini, jangan minder. Ya. Nah, beliau tadi startnya tukang sapu, tapi sekarang sudah mencapai gelar tertinggi, dan saat ini beliau Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Profesor Dr. Mustopo, daerah Senayan. Ya. Baik, silakan kembali saya minta dari rekan-rekan Amazing Teacher, yuk bisa kirim komennya di kolom chat. Ya. Apa pesan penting kita bisa petik dari kisah kedua ini? Atau kalau ada yang mau bicara langsung, silahkan disampaikan ya. Oke, ini sudah ada 3 rekan kita yang menyampaikan komennya. Apa pesan penting yang kita dapat ya? Ulet dari Kak Wahyudi ya. Ulet itu bukan ulat ya, ulet ya sini ya. Oke. Dari Kak Dwi, semangat untuk berubah. Kak Wiwi, pantang menyerah. Ya, Kak Ali ya. Dunia berputar. Tetaplah semangat untuk belajar. Oke. Oke, Kak Ubay, yakin usaha sampai. Oke. Kak Sumiati, tekun, mau mengubah kehidupan. Oke, keren. Teh Ani, tekad kuat untuk maju. Ya. Kak Dia Novita, ingin merubah nasib takdir ya. Oke, Kak Nila, bila ada semangat maka Allah akan bukakan pintu. Wow, keren ya. Dari Teh Ani, kreatif. Dari Kak Lia, semangat, pantang menyerah. Selalu ada jalan bagi yang mau berubah. Ya. Oh, Kak Nida menyimpulkan menjada wajada. Ya. Dari Kak Wahyuni, Masya Allah, Profesor Paiman, semangat yang luar biasa, pantang menyerah, selalu optimis untuk bisa mengubah keadaannya. Profesional ya. Nah, itu tadi. Walaupun tugasnya sebagai tukang sapu, tapi tidak memandang remeh profesi tukang sapu. Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan betul ternyata itu menjadi pintu rezekinya untuk kesempatan belajar yang lebih luas ya. Nah, ini betul sekali dari teknik profesional. Dan saya melihat satu poin penting di sini, beliau tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Ya, jadi ketika ada kesempatan untuk belajar, beliau ambil kesempatan itu. Dan apalagi mendapat support dari orang-orang sekitarnya, itu faktor biayanya ya. Sampai kemudian dia melihat saya nggak bisa terus-terusan gini, tapi dia melihat peluang apa yang bisa dia jalankan usahanya di sekitar kampus ya. Nah ini jadi begitu ada kesempatan dia tidak sia-siakan. Ya. Oke, Kak Wiwi katanya Klaten orangnya semangat Pak. Wow, mantap ya. Ini Kak Wiwi yang dari Klaten tadi ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ini kisah yang kedua ya. Tadi setelah yang pertama, anak-anak yang luar biasa berjuang untuk bisa belajar di daerah Kabupaten Tasik ya. Oke. Nah, kembali kalau merujuk kepada kompetensi keguruan yang ada di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kita ada 4 kompetensi dan ini semua kompetensi yang harus terus di-upgrade. Ya. Jadi kompetensi harus terus di-upgrade. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, memang lebih kuat koneksinya ke kompetensi profesional. Ya. Bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas profesional kita sebagai seorang tenaga pendidik. Ya. Kalau yang pedagogi kan kita sering ya, kita mungkin lebih teknis ya, ini yang pedagogi skill yaitu pada 4 poin utama ini ya, kemampuan memahami tujuan atau merumuskan tujuan pembelajaran, lalu kemampuan untuk menyusun isi konten atau materi yang akan mengantarkan pada tujuan, lalu kemampuan untuk bisa mentransfer materi tersebut dengan metode dan media yang terbaik,
dan pada ujungnya adalah kemampuan mengevaluasi capaian, apakah mencapai pada tujuan atau tidak. Ini yang umumnya kita terus upgrade ya. Nah, secara umum di sini yang kita bahas pada kompetensi profesional, bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi profesional kita. Saya pernah ikut sesinya Profesor Arif Rahman Hakim, ya, beliau pendiri Lab School Jakarta, luar biasa pengalaman pendidikan dan inspirasi beliau. Waktu itu ada sekitar 200 orang guru, ya, dan beliau memberikan pesan singkat pada kami, singkat tapi pedas telinga kami mendengarnya. Apa itu pesan yang beliau sampaikan? Ini yang beliau sampaikan ya. Kalau sang guru berhenti belajar, ya, silahkan berhenti mengajar. Oh, saya panas kuping saya ketika beliau menyampaikan pesan ini. Ya. Tapi setelah itu beliau sampaikan apa alasan dibalik pesan beliau ini. Beliau katakan, hari-hari ini sumber ilmu bukan hanya kita. Memang kita sumber ilmu yang formal. Kita para guru ini sumber ilmu yang formal. Tapi hari ini begitu banyak sumber ilmu lain yang baik non-formal maupun informal. Dan mereka unggul dari kontennya, dari metodologinya, dari medianya, dari cara evaluasinya yang interaktif dan cepat hasilnya bisa ketahuan. Nah, kalau kemudian kita sebagai guru yang formal kok tidak mengupgrade kemampuan kita, merasa sudah cukup dengan segitu saja, jangan salahkan kalau kemudian respect murid kepada kita semakin berkurang. Karena dianggap gurunya expired. Nah ini. Jadi setelah kami paham, oh itu yang dia maksud. Maka beliau mewajibkan betul bagi semua guru untuk terus belajar. Terserah. Jalur belajar yang lewat jalur akademis, yang formal maupun yang non-akademis. Silakan. Yang penting terus belajar. Ya, apalagi kalau sesuai dengan linear dengan apa yang menjadi tugasnya. Oke. Nah, soal belajar ini mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman, belajar suatu hal yang baru, apalagi yang mungkin demi upgrading kompetensi kita ke depannya. Nah, ini ada pesan yang sangat luar biasa dari seorang ulama besar, ya, Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan seperti ini pesannya: anak panah tidak akan kena sasaran jika tidak meninggalkan busurnya. Sekali, anak panah tidak akan kena sasaran jika tidak meninggalkan busurnya. Busur itu tempat nyamannya bagi anak panah. Tapi kalau dia ingin mencapai sasarannya, dia harus meninggalkan busur dan meluncur menuju targetnya. Keluar dari zona nyaman untuk belajar lagi. Ini saya sampaikan contoh inspiratif orang-orang yang ini para pendidik semua ini, mereka yang tidak tidak terhenti belajarnya karena usia, karena faktor usia, tidak ya. Ini wisudawati tertua di Indonesia. Coba dari foto ini silakan teman-teman prediksi berapa usianya, bisa tulis di kolom chat. Mungkin panggilnya nenek ya, bukan ibu ya. Nah, ini komen teman-teman sudah masuk. 81, 78, 80, 78, 75, 78, 70. Antara 65 sampai 70. Lewat 70. Oh, itu jawaban yang mudah, lewat 70-nya. Oke, yuk. Mari kita coba simak. Usia berapa beliau ini saat wisuda? Kita lihat di sini datanya. Ternyata beliau wisuda di usia 83 tahun. Ya. 83 tahun, namanya Ibu Siti Mariam Salahuddin, dan beliau meraih gelar doktor di bidang filologi Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Unpad ya, Bandung. Dan beliau saat itu tercatat sebagai wisudawan tertua sepanjang sejarah Unpad. Ya, oke. 83 tahun. Luar biasa. Oh ya, teman-teman ada yang paham nggak filologi itu apa? Halo? Ada yang pernah mendengar istilah filologi? Ya, jadi filologi itu ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Ya, ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah.
Oh, bukan virus, virologi kalau itu ya. Ini filologi ya. Ya Kak Wiwi ya. Jadi bukan virologi tapi filologi. Ya, ini ilmu yang pelajari tentang naskah-naskah kuno. Itu yang beliau pelajari. Yang saya salut dari Bu Siti Mariam ini, beliau di usia 83 tahun, kuliahnya di Bandung, tapi domisilinya di Kota Bima. Sekali lagi, di usia yang sudah sangat sepuh, kuliahnya jauh, karena beliau kuliahnya di Bandung, tapi domisili beliau di Kota Bima. Dan ini belum eranya kuliah online. Ini masih eranya kuliah offline gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Oke. Saya sarankan teman-teman cari lebih detail informasi tentang beliau, karena saya mendapat spirit luar biasa ketika membaca kisah beliau yang lebih lengkapnya. Ya, oke. Saya nggak buka di sini supaya teman-teman mau explore. Ya, ketik aja Siti Mariam Salahuddin dan teman-teman akan mendapatkan kisah inspiratif bagaimana di umur segini beliau masih mau kuliah lagi. Oke? Ya. Yang kedua sekarang, kalau ini wisudawati, yang ini wisudawan tertua di Indonesia. Coba yuk tebak lagi kira-kira berapa usia dari kakek kita ini. Lihat fotonya. Ya. Oke, silakan tulis prediksi teman-teman. Usia berapa kakek kita ini saat beliau di wisuda? Nah, ini sudah ada. Coba kita lihat siapa yang paling dekat ini ya. Oke, dari Kak Nela 85, Kak Wiwi 90, Kak Dwi 93, Kak Alia 93, Teh Ani 85, Abdul Fakar 86. Kak Wahyuni di atas 80 ya. Oke. Itu jawaban aman, di atas 80 ya. Oke. Baik, yuk kita lihat usia berapa beliau di wisudanya ini. Ternyata beliau meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum usia 91 tahun 7 bulan. 90 tahun 7 bulan. Namanya Pak Herman Ciknam. Luar biasa. Bayangkan umur segini masih mau kuliah. Oh, ini kuliah formal ya, sekali lagi. Ini kuliah formal. Bukan kuliah duha atau kuliah subuh, bukan. Apa yang menggerakkan beliau di umur segini masih mau kuliah lagi? Oke, saya buka 10 menit saja dan nanti saya minta teman-teman search ya, browsing lebih lengkap lagi supaya teman-teman dapat inspirasinya. Ada 2 alasan yang beliau ungkap kenapa di usia segini beliau masih mau belajar secara formal. Yang pertama alasannya adalah saya tidak bisa berhenti mencari ilmu, ini kata beliau. Jadi mencari ilmu itu hobi. Dan orang kalau sudah hobi energinya luar biasa bertambah. Ya. Orang yang hobi naik gunung, wah itu baru turun gunung masih capek sudah merencanakan untuk naik gunung lagi. Itu kalau sudah hobi ya. Itu yang pertama alasannya. Jadi kalau kita dapat hobi untuk belajar, wah itu nikmat betul ya. Nggak bisa waktu itu kalau nggak nambah ilmu. Yang kedua adalah karena profesi. Apa profesinya? Profesi beliau adalah seorang dosen. Dan sebagai seorang dosen, dia mewajibkan dirinya untuk menambah ilmu. Lalu menuangkan kembali kepada para mahasiswanya. Ya. Dan perhatikan, di mana beliau ternyata kuliahnya? Ya, ternyata beliau kuliahnya juga sama dengan Bu Siti Mariam tadi, di Unpad Bandung. Ya, Pajajaran Bandung. Sementara domisili beliau itu di Pulau Belitung, Pulau Bangka. Nah ini kan luar biasa, umur sepuh, jarak jauh, tapi tetap tidak menghalangi niat beliau untuk terus menempuh jalan pendidikannya. Nah, jadi sekali lagi saya minta teman-teman bisa mengeksplor kisah lebih lengkap apa yang menjadi sumber semangat beliau umur segini masih mau terus belajar secara formal apalagi ya. Baik, nah sekarang saya kirim kuis buat teman-teman. Ini kuisnya harus agak berpikir. Ya. Ini ada diskusi antara seorang manajer keuangan yang masih muda di manajer keuangan sedang konsultasi dengan pimpinan perusahaan. Apa yang ditanyakan oleh si manajer keuangan? Dia tanya seperti ini. Seorang manajer keuangan bertanya pada pimpinan perusahaan, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Kalau kita sudah investasi besar, sudah keluarkan biaya banyak untuk meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki, tapi setelah pintar, mereka resign. Mereka meninggalkan perusahaan kita. Ada nggak kejadian kayak gitu? Ya, mungkin ada ya di sekolah-sekolah ya.
Nah, sekarang tugas teman-teman adalah jika rekan-rekan sebagai pimpinan perusahaan, pemimpin perusahaan yang ditanya tadi, apa jawabannya? Oke, saya beri waktu 1 menit. Ya, silakan kirim jawaban di kolom chat. Silakan dipahami pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda? Kita sudah keluarkan uang banyak untuk meningkatkan kualitas SDM kita, mungkin kasih diklat, kasih workshop, bahkan mungkin beasiswa. Tapi setelah pintar mereka resign. Dan manajer keuangan wajar nanya kayak gini. Ya, karena mereka mengeluarkan uang berharap ada feedback tentunya. Nah sekarang kalau kakak sebagai pimpinan perusahaan, apa jawabannya? Yuk, kirim jawaban di kolom chat ya. Semua jawaban benar, yang penting punya argumentasi. Wise, dari Kak Nela, keren. Ya. Kita akan memiliki banyak relasi di luar sana yang bisa jadi pendongkrak perusahaan kita. Oh, oke. Ini husnuzon ya, tetap ya. Oke. Dari Kak Abdul Fakar. Mereka mendirikan perusahaan sendiri dengan ilmu yang sudah didapat di perusahaan tersebut. Oke. Dari Kak Yuli. Saya akan menjawab, jika mereka resign, mereka akan menjadi konsumen kita. Karena tahu kualitas perusahaan kita itu baik. Oh, oke. Dari Kak Alia. Loyalitas. Apa yang ditanam itu yang didapat. Ya. Ini kalau kita di kelas offline enak banget ini kayak gini nih diskusinya nih. Ya, kita bisa banyak lihat dari berbagai perspektif tentang jawaban teman-teman ya. Sayang ini keterbatasan di forum seperti ini. Semoga next time ada kesempatan kita bisa ketemu offline ya. Oke. Nah dari Kak Ubay, hal pertama kita introspeksi diri. Ya, kenapa kok keluar gitu ya? Lalu cari solusi dan ambil hikmah dari semua peristiwa tersebut. Oke ya. Dari Kak Dwi, jadilah baik di luar sana. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Oh, bijak sekali ini ya. Nasihat orang tua pada anaknya ya. Dari Kak Wi, ilmu itu barokah. Perusahaan mendapat berkah dari ilmu yang diberikan. Wow, keren ya. Kak Wi dari Kementerian Agama kayaknya ya. Oke, Kak Diana Novita. Bangga dan bersyukur. Karena SDM yang pernah dimiliki merupakan orang-orang hebat. Oke. Dari Teh Ani, apa yang kita investasikan tidak akan sia-sia. Apa yang kita tanam pasti suatu saat akan memetik hasilnya. Oke. Baik, ini tampaknya semua di apa namanya positive thinking ya, nggak masalah. Silakan mereka keluar ya. Ada keberkahan, kita berbangga akan ada bertambahnya networking atau jaringan kerja kita. Oke. Nah, yuk. Terima kasih banyak atas jawaban teman-teman. Sekarang kita bandingkan jawaban kita dengan jawaban sang pimpinan berikut ini ya. Oke, jadi sekali lagi kita bandingkan jawaban kita dengan jawaban sang pimpinan berikut ini. Dan kalau jawaban kita berbeda dengan jawaban sang pimpinan, bukan berarti kita salah ya, karena kita sudah punya argumentasi atas jawaban kita. Namun dari jawaban sang pimpinan ini kita jadi paham. Kita jadi paham bagaimana perspektif beliau, cara pandang beliau tentang program untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya. Tentang investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya. Oke, emang apa sih jawabannya? Ya kita lihat apa jawaban beliau ini. Nah ini kata beliau. Ditanya seperti ini, beliau malah nyuruh berpikir. Pikirkanlah, bagaimana kalau kita tidak melakukan investasi besar tersebut dan mereka tetap bekerja bersama kita. Coba dicerna dulu. Ya. Nggak apa, mungkin kalau ada proses loading, tapi coba kita pahami. Apa spirit dibalik jawaban sang pimpinan ini? Pikirkanlah, bagaimana kalau kita tidak melakukan investasi besar tersebut dan mereka tetap bekerja bersama kita. Ya. Nah, ini dari Kak Nela, sudah dapat pesannya ya. Perusahaan akan mengalami kemerosotan. Betul. Jadi, si pimpinan ini tidak ingin punya SDM yang loyal, yang setia,
tapi kompetensinya expire karena tidak pernah di-upgrade kemampuannya. Itu. Dan ini kalau perusahaan punya SDM yang loyal tapi sudah expire kompetensinya, ya siap-siap perusahaan untuk gulung tikar. Itulah, maka jawaban beliau menggambarkan tidak pernah ada kata rugi melakukan investasi meningkatkan kualitas SDM. Ya. Nah ini saya yakin semua di sini pasti untuk anak-anak kita akan cari sekolah yang terbaik dalam memberikan bekalan pendidikan pada anak kita. Ya, nah ini. Dan buat kita pun, yuk kita upgrade terus. Kalau yang bisa lewat jalur akademis, silakan. Ya, karena kalau apalagi yang ASN ya, kalau ingin cepat terjadi peningkatan jenjang dan kepangkatan, di jalur akademis yang paling kuat. Ya, yang lain-lain yang non formal maupun informal bisa tetap terus ditempuh juga ya. Baik, begitu teman-teman sekalian ya. Nah sekarang saya masih ada sedikit slide lagi sebelum nanti kita diskusi setelah ini. Proses pembelajaran seperti ini memang ya harus dimulai sejak dini ya. Ada namanya Riana Helmi. Beliau tercatat sebagai sarjana kedokteran termuda di Indonesia. Bayangkan, menjadi sarjana kedokteran, Esken, di usia 17 tahun 11 bulan. Ya, ini foto beliau saat wisuda. Dan FK-nya bukan FK yang ecek-ecek. Fakultas kedokteran bukan fakultas yang abal-abal ya. Ini fakultas kedokteran terbaik di Indonesia saat itu ya. UGM, Universitas Gadjah Mada. Ini kan sempat heboh. Kok bisa umur segini? Dan ternyata setelah diteliti ya memang dia menapaki tangga-tangga pendidikannya dengan luar biasa. Dan ternyata kunci dahsyat dari prestasi di usia muda sudah bisa esket adalah pada orang tua, utamanya ibunya. Dari mana ibunya bisa mendidiknya? Nah, ternyata saat hamil Riana ini, sang ibu membaca artikel bahwa anak dalam kandungan 4 bulan usia kandungan itu sudah bisa menyimpan memori suara dari luar. Dan kemudian setelah memahami fenomena ini, maka dia mulai melakukan proses pendidikan pada anaknya sejak anaknya masih dalam kandungan. Ya. Sedang membacakan buku-buku. Ya. Dan akibatnya adalah anak ini ketika lahir termasuk yang sangat respon kalau ditunjukkan buku. Dan apa efeknya dari yang sering dia melihat buku dan membaca tulisan atau gambar, membuat dia akhirnya di usia 2 tahun, kosakata yang dikuasainya itu jauh melampaui anak-anak seusianya. Tadi karena inputnya banyak yang dia dapat baik dari ibunya maupun dari buku bacaan yang disediakan oleh ibunya. Maka akhirnya dia masuk SD, dan SD hanya 4 tahun dia selesaikan, SMP, SMA juga 2 tahun, 2 tahun, kuliah 4 tahun juga bisa diselesaikan. Ya, maka wajar. 17 tahun 11 bulan dia sudah esken. Tapi kalau bagi dokter, esken belum boleh ini ya. Belum boleh praktek ya, karena harus ambil profesi lagi. Ya. Okay. Tapi ternyata rekornya ini sekarang sudah pecah. Ada yang lebih cepat lagi. Ya. Riana Helmi terkalahkan rekor paling mudanya. Ada yang lebih muda lagi dari beliau. Siapa dia? Nah ini dia. Namanya Rafidah Helmi. Lulus sarjana kedokteran di usia 17 tahun 8 bulan. Jadi beda 3 bulan dengan Riana Helmi. Ya. Okay. Universitas Sultan Agung, ya, Jawa Tengah ini. Ada yang tahu siapakah Rafidah Helmi ini? Halo, kakak? Ya, ternyata Rafidah Helmi ini adalah adik kandung dari Riana Helmi. Adik kandung dari Riana Helmi. Dan kembali ternyata formula dari ibunya yang mendidik anak sejak dalam kandungan itu yang menjadi formula. Di kakaknya it works, ya, berhasil, di adiknya kemudian juga bisa mengulangi keberhasilan kakaknya bahkan di usia yang lebih muda lagi ya. Dan sekarang Riana Helmi sudah dokter spesialis ginekologi ya, jadi sudah dokter spesialis sekarang ya. Oke. Baik, nah ini tentang proses pembelajaran yang luar biasa yang faktor usia bisa ditempuh di usia yang sangat muda ya.
Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita yang namanya potensi. Ya. Ini anak saya di pesantren nelfon ini. Nggak apa ya. Ntar ya Kak ya. Bilang ngajar ya. Oke. Baik ya. Jadi anak saya ini ngikutin pengen jadi guru juga ya. Sekarang beliau jadi musyrifah di sebuah pesantren di Bekasi ya. Oke. Baik. Kembali ya, Allah sudah memberikan kepada kita potensi. Minta nggak minta, pesan ke pesan potensi sudah diberikan. Tapi potensi ini punya dua peluang. Ya. Dia bisa upgrade, tapi juga bisa downgrade. Potensi kalau dimanja-manja, dia akan turun, downgrade menjadi namanya impotensi. Tapi potensi kalau diberikan tantangan, nah ini akan membuat potensi naik level menjadi namanya kompetensi. Ya. Maka kalau ada orang yang senangnya dapat tugas yang gampang-gampang, yang mudah, yang nggak pakai mikir bisa dia kerjakan, hati-hati. Potensinya akan tumpul dan menjadi impotensi. Tapi kalau seorang dapat tugas sesuatu, dia katakan, oke, siap. Ya, walaupun mungkin dia harus nanya lagi pada yang lebih ahli, harus belajar lagi, lihat tutorialnya, segala macam. Itu akan membuat kompetensinya naik level, menjadi kompetensi. Ya. Oke, jadi sekarang tugas besar kita sebagai tenaga pendidik adalah gimana memberikan tantangan pada anak murid kita supaya potensi mereka upgrade. Dan juga saya memberikan tantangan pada kita. Jangan hanya kita menantang anak murid, tapi kita menantang diri sendiri. Supaya kita bisa lebih kompeten ya, ke depannya. Oke, baik. Nah, gini rekan-rekan, kalau ingin upgrade kompetensi lewat jalur kuliah formal itu memang ampuh ya, apalagi kalau teman-teman sebagai ASN. Tapi kuliah formal itu investasi waktu dan biayanya juga lumayan kan? Ya. Oke. Nah, sekarang ada metode baru yang bisa menjadi pilihan kita juga dalam terus upgrade kapasitas. Ya. Oke, kita kenal dulu istilah pedagogi. Sampai sekarang masih terus berlangsung, tapi ada pendapat yang mengatakan model pedagogi itu kan model teacher center ya, itu efektif di usia pratek sampai kelas 4 SD, cocok dengan pendekatan pedagogi. Tapi kelas 4 ke atas, kelas 5 itu anak-anak sudah mulai bisa menemukan arah apa yang ingin dikuasai, apa yang dipelajarinya, maka lebih cocok pendekatan andragogi, di mana anak sudah mulai diajak diskusi, mereka menemukan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya gitu ya. Ini andragogi. Populer dengan istilah pendidikan orang dewasa sebenarnya. Nah, di sini kita lihat dari secara konsepnya, sumber ilmu bukan lagi hanya pada guru, tapi rekan belajarnya juga menjadi sumber ilmu bagi dia. Maka sangat kuat kalau di andragogi biasanya metode workshop atau metode diskusi, presentasi, berbagi pengalaman gitu ya. Nah, sekarang kita mulai semakin akrab telinga kita dengan model yang baru lagi, yaitu hetagogi. Apa itu Pak hetagogi? Ringkasnya adalah otodidak gitu ya, bahasa gampangnya lah. Tapi hetagogi agak lebih kompleks lagi ya. Pakai mohon doa juga rekan-rekan sekalian, saya sedang nyusun disertasi saat ini tentang hetagogi ini. Ya, saya ingin coba bisa menelaah lebih dalam bagaimana nanti implementasi dari konsep hetagogi ini. Di hetagogi ini karena tadi bahasa gampangnya otodidak, orang menemukan sendiri menemukan sendiri kebutuhan belajarnya. Kompetensi apa yang ingin dikuasai? Lalu kemudian di mana saya menemukan sumber belajarnya? Dan gimana nanti cara saya mengevaluasi capaian belajar saya? Siapa yang bisa saya jadikan mentor belajar saya? Nah, ini model pendekatan hetagogi di sini. Jadi tidak linear pendidikannya, tapi sangat dinamis. Tergantung dia menemukan apa kebutuhan belajar yang ingin dia kuasai. Ya. Dan setelah itu dia cari di mana sumbernya bisa dia temui, baik orang maupun modul, buku, atau komunitas, atau bahkan tutorial yang ada di YouTube misalnya. Dan setelah itu dia menentukan sendiri gimana cara saya evaluasi capaian belajar ini. Ya, ini sangat dinamis dan ini luar biasa sekali. Hetagogi jauh sangat melonjak
ketika kemarin zaman pandemi. Ketika orang terbatasi pergerakan dan orang tetap ingin terus bekerja, belajar, maka mereka banyak belajar lewat YouTube tentunya. Ya, itulah, perhatikan, banyak ibu-ibu yang jadi pintar masak gitu selama kondisi pandemi kemarin ya. Apa kuliah? Apa kursus? Pintar masaknya? Enggak kan? Ya dari mereka melihat tutorial yang ada di YouTube. Dan seringkali gurunya bukan hanya si YouTuber. Gurunya bukan hanya YouTuber, gurunya juga adalah para komentator, para netizen lainnya yang memberikan komen di bawah video-video tadi. Ya, nah ini banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi ya, sumber belajarnya dinamis ya. Jadi kalau di YouTube. Nah. Oke, ini saya tampilkan. Ada yang tahu siapa ini? Coba tulis namanya. Ya. Wajahnya sudah viral ini. Sang pembelajar bahasa. Ya. Nggak kenal nggak kakak namanya? Ini yang laki-laki. Baik. Oh, itu sudah ada tulis ya. Oke. Oh, nggak tahu. Astrid. Ya, namanya Vicky Naki. Ya. Nah, dari Pekanbaru. Dan dia sampaikan waktu dia diwawancara oleh siapa itu yang buat? Deddy Corbuzier. Ya. Lu gimana sih cara belajarnya kok bisa sampai bisa menguasai 5 bahasa, lancar, dan sekarang lagi belajar bahasa yang lain lagi. Ya dia bilang, diceritakan, saya belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA. Lumayan ada peningkatan, tapi rasanya kurang apa namanya? Kurang dapat gitu bahasa Inggrisnya. Lalu karena memang dia semangat ingin bisa berbahasa Inggris, maka dia ikut kursus. Dan lumayan ada peningkatan dari kursus. Tapi kok rasanya kurang sesuai yang diharapkan. Sampai akhirnya kemudian dia belajar lewat tutorial. Kan sekarang banyaknya buku-buku tutorial itu ya. Lumayan ada peningkatan. Tapi kok rasanya belum sesuai yang diharapkan. Dan dia baru mendapatkan pertumbuhan yang signifikan dalam kemampuan bahasa Inggrisnya. Yaitu lewat Ome TV. Ya, lewat Ome TV. Lewat aplikasi Ome TV. Dia bisa ngobrol langsung dengan penutur asli bahasa tersebut, native speaker dari bahasa tersebut. Jadi ketika dia ingin belajar bahasa Inggris, dia langsung pakai Ome TV, dia cari anak-anak muda Inggris yang memang sehari-hari berbahasa itu. Dan dia sampaikan, saya ingin belajar bahasa Inggris, tolong saya dipandu, kalau ada kesalahan tolong diperbaiki. Dan setelah dia jalani, ternyata, oh ini cara yang sangat efektif. Cara yang menurut dia pertumbuhan skill berbahasanya itu sangat cepat. Bisa dia kuasai. Yaitu tadi lewat ngobrol langsung dengan penutur bahasa itu. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya sudah lancar sekali ya kalau kita lihat, dan mungkin mimpinya juga udah bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya dia ingin belajar yang lain lagi. Dia ingin belajar bahasa Rusia, tertarik dengan cara bicaranya ya. Tapi setelah dia mulai belajar bahasa Rusia, ternyata bukan hanya spelling, bukan hanya cara bacanya, tapi juga aksaranya pun berbeda ya, belajar. Tapi karena memang senang belajar bahasa, dan dia beranikan diri ngobrol dengan penutur bahasa aslinya, bahasa Rusia, lewat Ome TV. Dan dia cepat sekali ya. Nah, sekarang bahasa Rusia sudah lancar sekali. Bahkan kata orang Rusia sendiri, kok Anda lebih fasih bahasa Rusianya dibanding kami yang dari lahir sudah di Rusia ini ya. Nah, ini tadi hobi, dan dia berani menanya sama penutur asli bahasanya, native speakernya bahasa Rusia itu ya. Nah, ini bahasa Spanyol, dan sekarang bahasa Turki, bahasa yang lain sedang dia pelajari juga. Itu karena mahal nggak biayanya kayak gini? Enggak, ini nggak pakai jenjang akademik ini ya untuk pertumbuhan komunitas seperti ini. Nggak mahal, yang penting punya kuota, mungkin apalagi kalau ada wifi ya cari wifi. Tapi tadi keberaniannya untuk menempuh berbicara langsung dengan penutur bahasa aslinya. Ya, itu yang membuat dia akhirnya bisa cepat menguasai bahasa-bahasa asing ya. Ini ya. Ini pendekatan model pedagogi atau otodidak dengan keberanian pakai apa namanya bicara langsung dengan penutur aslinya ya. Oke. Oke, baik. Ini waktunya cepat sekali. Nah, yang kedua, ini juga sama. Yang sebelumnya nggak pernah populer, tapi sekarang luar biasa
apa namanya, viewernya, subscribernya. Coba, ada yang tahu tulis namanya? Ayo, saya tunggu 10 detik, mungkin ada yang kenal. Oh, ini sudah ada komen. Oh, betul ya, dari Kak Dia Novita, betul sekali. Alif Bata ya, betul sekali. Alif Bata bukan bacaan huruf hijaiyah, itu nama YouTuber, nama YouTube-nya dia, nama aslinya Alif Bustahian ya. Nah, profesinya adalah sopir forklift, you know, apa namanya, yang untuk ngangkut barang di pabrik-pabrik gitu ya, itu profesi aslinya. Tapi di saat senjang waktunya dia kerap menunjukkan bahwa dia pintar bermain gitar, sehingga teman-temannya menyarankan bikin dong channel YouTube dong ya. Dan hanya setelah dia punya handphone Android, dia mulai rekam sendiri ya, di ruang tamu kontrakannya. Dia bikin rekaman, dan setelah dia bikin channel YouTube, dia upload sendiri, dan setelah sampaikan ke teman-teman. Ternyata respon dan respect dari teman-temannya membuat dia makin semangat. Ketika teman-temannya memberikan, oh keren, bagus, ayo bikin lagi, itu membuat dia akhirnya makin semangat lagi untuk bisa bikin karya-karya baru. Nah, ini teman-teman di sini. Jadi kalau ada rekan kita yang sedang proses menempuh pembelajaran, tolong kasih support. Itu akan membuat dia makin semangat lagi untuk bisa lancar belajarnya, gitu ya. Nah, ini yang dialami oleh Alif Bata ini. Ketika respon teman-temannya spontan memberikan semangat, itu membuat dia makin semangat lagi membuat karya-karya baru. Dan itulah yang akhirnya sekarang sudah luar biasa, sebagiannya sudah sampai 5,5 juta ya. Oke, kita saksikan sedikit cuplikan skillnya yang dia miliki ya. Ini amazing juga ini skillnya nih ya. Oke. Baik, cukup ya. Nanti silakan lengkapnya mungkin teman-teman bisa berselancar ya. Nah, ini contoh dia yang dia nggak ikut kursus, ya. Tapi tadi orangnya senang eksperimen. Kalau dia lihat di YouTube ada gitaris yang kok bisa menghasilkan bunyi ini, bunyi itu, ya dia coba eksperimen dengan gitarnya sendiri. Ya, gitarnya gitar yang relatif murah ini ya, 1,5 juta sudah bisa diperoleh. Tapi tadi dengan keberaniannya untuk eksperimen, itu membuat dia bisa menemukan rumus-rumus yang original dari cara bergitarnya. Begitu teman-teman ya, jadi ini dunia yang luar biasa hari ini, dunia internet itu informasi dahsyat sekali di sana. Tergantung tadi kita mau apa kompetensi yang ingin kita upgrade di sana. Ya. Baik, saya cukupkan dulu, dan saya ingin sebelum saya close ada satu slide yang saya minta teman-teman bisa ininya ya, bisa mengisi sebentar. Oke. Baik, silakan teman-teman untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Coba tuliskan skill apa saja yang Anda butuhkan untuk di-upgrade. Oke, apa? Teman-teman bisa tulis saja di kolom chat, misal skill berbahasa Inggris, ya. Skill membuat media PowerPoint yang keren gitu misalnya ya. Oke. Atau mungkin skill yang lain ya, tadi skill masak kue misalnya. Silakan ya, yuk. Bisa tulis di kolom chat supaya jadi penyemangat bagi yang lain lagi.
Kak Yuli, banyak ya, banyak itu doang definitif ya Kak Yuli ya. Karena kalau banyak doang nanti jadi nggak ada yang sampai-sampai satupun ya. Nah ini Kak Nela, skill public speaking. Oke, nah ini definitif sekali seperti ini. Kak Dwi juga skill public speaking. Nah, silahkan. Itu banyak tutorialnya, banyak sekali untuk public speaking. Ya, banyak sekali tutorialnya. Dan kalau memang kita ingin ada apa namanya, ada yang menilai pertumbuhan kompetensi kita, tolong cari mentor, ya, sehingga kita dapat penilaian yang objektif dari orang lain yang memang sudah pakar dalam hal tersebut. Ya, cari mentor. Kali ya, skill IT, skill public speaking in English dan in bahasa, wow keren, ya. Kali bahasa, Kak Ubaidillah, pengen bisa bahasa Arab, Kak Ubay, coba kalau mau pakai metodenya siapa tadi, Vicky Naki, Kak Ubay mungkin harus kuasai dulu aplikasi Ome TV ya, dan setelah itu berani ngobrol sama orang-orang apa namanya, orang-orang Arab langsung, ya, yang penutur asli bahasa Inggris, bahasa Arab. Skill merawat ABK. ABK apa maksudnya ya, Kak Yuli? Skill merawat ABK sesuai tuntutan agama. Oke, saya tanya ABK anak buah kapal, ya. Oh, anak berkebutuhan khusus. Oh, mohon maaf ya. Siap, terima kasih. Ya. Wow, keren juga nih. Saya nggak tahu channelnya kemana kalau untuk belajar itu ya. Tapi saya mungkin ada orang-orang yang sudah menjadi pionir dalam hal seperti ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian untuk kesempatan berbagi inspirasi malam hari ini. Semoga sesi yang singkat ini banyak kemanfaatan bisa kita petik ya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Ludi untuk bisa memfasilitasi mungkin diskusi. Silakan Kak Ludi. Terima kasih Coach, udah memberikan inspirasi yang luar biasa begitu banyak ya di sesi malam hari ini. Dan menarik banget dengan apa yang tadi sudah Coach juga paparkan kepada kita. Banyak ternyata orang-orang yang barangkali dari sisi usia ya kita memandangnya sudah cukup umur ya dan tidak kepikiran untuk melakukan pengembangan kompetensi, tapi ternyata Coach tadi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata peningkatan kompetensi itu menjadi suatu hal yang niscaya dan perlu kita upayakan ya. Dan karena itu kepada rekan-rekan, barangkali dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach ya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Silakan Kakak bisa raise hand untuk ruang diskusi kita. Silakan Kak. Atau kalau juga ingin berbagi pengalaman, bagaimana silakan. kita terus belajar di kondisi yang sulit seperti ini, silakan. Silakan barangkali rekan-rekan nih ada pengalaman untuk yang ingin dibagikan ya dari sisi peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan ya. Kalau tadi ada remaja yang belajar bahasa asing melalui media ternyata ya Coach ya. Ya itu berbiaya murah. Modal kuota ya. Modal kuota ya. Dan tadi keberanian ya. Saya lihat keberaniannya. Oke. Silakan kakak sekalian. Ayo kakak sekalian silakan. Kak Dwi, Kak Yuli, Kak Abdul Fakar, Kak Lia, Kak Semiati, Kak Ubaidillah, Kak Dia Novita, silakan. Atau Kak Ani, Kak Laila, Kak Lia, Kak Alia, Kak Nela. Paling jauh silakan. dari Garut namanya paling jauh ya. Iya. Ada yang lebih jauh lagi. Ani nih. Ada yang lebih jauh lagi? Luar biasa. Kanida, Kanela. Siapa? Izin. Silakan. Iya. Bu Ani dari Garut. Silakan, Bu. Ya. Teh Ani dari Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun atas kesempatannya. Ini mungkin yang ingin saya curhat atau gimana? Saya itu suka seperti ini ya. Perasaan bisa di dalam pikiran tuh suka
muncul gitu ya, ide-ide gitu ya, tentang sesuatu hal gitu ya, kaitannya kalau misalnya dengan kalau di sekolah dengan program-program sekolah atau misalnya dalam proses pembelajaran gitu. Tapi seringnya saya tuh gitu, jadi si ide itu tuh, jadi kalau hanya dikerjakan sendiri gitu ya, terutama misalnya kalau dikerjakan sendiri itu tuh jadi saya tuh suka kurang punya apa ya, kepercayaan diri gitu, suka takut salah gitu. Nah, saya tuh jadi suka inginnya teh ada teman atau ya, jadi ide tersebut itu apa ya, ini kan dikerjakan bareng gitu. Jadi senangnya tuh berkolaborasi. Nah, betul sekali. Senangnya tuh berkolaborasi. Jadi ya itu kadang juga saya suka gini. Jadi itu tuh hanya mungkin dari sayanya sendiri itu sebatas ide gitu ya. Terus ini gimana yang ininya apa sih mengimplementasikannya gitunya. Ini teh ide ini harus seperti apa misalnya, apakah itu langkah-langkah awal, langkah-langkahnya gitu. Nah, itu saya tuh suka membutuhkan apa ya dukungan atau ya ini apa ya kerjasama gitu dengan orang lain gitu ya. Itu apakah itu dalam rangka juga apa semakin memantapkan ide tersebut, kemudian juga tadi dalam pelaksanaannya juga itu gitu. Jadi kalau dikerjakan sendiri suka tidak pede, takut salah gitu. Nah, itu kalau seperti itu gimana ya, harusnya gitu seperti apa? Saya harus gimana? Itu Pak Nginten. Mangga, atur nuhun Teh Hani. Ya. Coach, langsung aja Coach. Baik. Jadi yang Teh Hani alami ini bukan hanya sendirian. Banyak orang yang perlu teman diskusi untuk memfollow up ide-idenya. Nah, saran saya mungkin Teh Hani punya soulmate ya, yang bisa diajak untuk memfollow up atau mendiskusikan ide-ide tadi. Atau kalau memang ada forum guru untuk bisa kita florkan, kita sampaikan ide kita ini dan bagaimana nanti gagasan implementasi dari teman-teman, silahkan. Ya. Jadi betul, dan jangan dimakan sendiri idenya, apalagi nggak sampai dituliskan ya. Tuliskan, kalau bisa dinarasikan sedikit, di-share ke teman-teman. Nah, teman-teman mungkin dengan membaca narasinya, oh ini tuh lebih detail dari ide yang ingin disampaikan. Dan teman-teman mungkin dengan pengalaman mereka bisa menambahkan, menyempurnakan, atau mungkin aspek-aspek yang kita nggak perhatikan mungkin akan dilengkapi oleh mereka. Iya. Jadi silakan tuliskan lebih detail dari ide tadi. Nah, kemudian cari teman untuk diskusi atau tim ya. Saya yakin kalau memang idenya terkait dengan kebutuhan yang ada di sekolah, ya teman-teman akan support ya. Apalagi kalau memang dapat support dari anggaran sekolah, wah itu lebih enak lagi. Tapi pastinya awalnya kan kita harus berani presentasi kan, supaya mendapat support dari yang lain. Iya, ini teh kendalanya itu mungkin ya kalau saya tuh tahun ajaran baru ini pindah tugas gitu, jadi di sekolah yang baru gitu. Jadi kalau di sekolah yang lama mah saya memang gitu, jadi caranya itu juga suka seperti itu gitu. Jadi suka ngajak ngobrol gitu temen gitunya, terus coba yuk kita realisasikan gitu. Nah sekarang di sekolah yang baru tuh jadi yang ada tuh greget aja ya ini. belum punya soulmate sekolah baru. Iya belum. Terus juga apa ya, saya agak ini mungkin agak susah cepet akrab juga gitu dengan orang-orang. Tapi kalau udah ini sekali udah ya bisa teh akrab ini gitu ya, itu teh wah seru pokoknya gitu kan. Tapi pas awalnya itu agak susah gitu untuk membuka komunikasi itu gitu. Suka banyak kekhawatiran. Iya. Ya apalah, husnuzan aja lah. Positive thinking, insya Allah banyak teman-teman yang siap memfollow up atau diskusi dengan ide-idenya Teh Hani ya. Apalagi kalau Teh Hani mungkin punya cerita-cerita sukses di sekolah sebelumnya tentang ide ini, saya yakin makin banyak yang cepat respon nantinya. Ya.
Iya, iya. Insya Allah Teh Ani. Oh ya, saya ini ada agenda untuk memberikan training guru di daerah Ciamis. Ya, tapi tinggal nunggu waktu tanggalnya, semoga nanti bisa kesampaian silaturahim ke sana ya. Mohon. Iya, atur Baik. nuhun. Sami-sami. Ya. Silakan, Ya. Kak Ludi, silakan. Silakan. Ya, Kak Ani. Jadi seperti itu ya. Tadi udah disampaikan Coach, dan insya Allah dari kita Amazing Teacher Indonesia juga memang hadir untuk melakukan itu, menampung itu, dan siap untuk berkolaborasi, Bu Ani. Siap. Jadi silakan aja kalau memang ada gagasan, ada ide yang mau disampaikan, ada sesuatu yang mau dibagikan, ayo silakan aja Oh iya, dikomunikasikan. tadi ada forum itu ya, forum guru berbagi ya. Betul banget, Coach. Iya betul, di situ ada ininya, ada forumnya itu bahkan. Iya, iya. Ya, silakan dari kakak yang lain barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Cukup dari yang lain? Oke, baik, cukup ya. Mohon doa, insya Allah besok berangkat ke Kalimantan Timur, tepatnya ke calon ibu kota baru. Ada kesempatan untuk berbagi juga dengan guru-guru di Penajam Pasir Utara ya, hari Sabtu Minggu ini. Barakallah. Amin. Semoga lancar, Coach. Amin. Amin. Baik, Coach, Mas Dri, cukup ya. dari saya cukup. Saya kasih sedikit pantun. Ya, silakan, ikan hiu muter-muter. Oke. See you later. Oh, cakep. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach, atas sesi sharingnya di kesempatan malam hari ini. Udah berkenan untuk meluangkan waktu bersamai kami di komunitas Amazing Teacher Indonesia. Dan mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, Coach ya. Amin. Masih pada Amin. seri yang sama ya, seri menjadi guru inspiratif. Karena itu buat rekan-rekan sekalian, buat rekan-rekan di seluruh baik guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, tetap pantau terus berada di dalam grup WA Amazing Teacher Indonesia ataupun grup Telegramnya, dan insya Allah kita ketemu lagi di Kamis besok ya, pada kelas belajar di hari Kamis malam insya Allah. Terus untuk rekan-rekan yang barangkali belum menuntaskan tugasnya, masih ditunggu. Sampai dengan tadi ada yang masih tanya, Pak, sampai kapan nunggunya sampai bosan pesertanya? Jadi silakan aja buat rekan-rekan pantau terus tugas-tugasnya, karena kemarin kita sampai dengan post test ya. Ada pre-test, kemudian LK1, LK2, 3, dan LK4 plus post test ya. Jadi ada 5 tugas ya yang kemudian rekan-rekan bisa persiapkan. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk sesi malam hari ini kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan tetap semangat belajar ya rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan Indonesia sekalian, rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia. Akhir kalam dari saya, kurang lebih mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi pada Coach, dan semoga dilancarkan segala urusan, diberikan keberkahan, dan diberikan balasan yang terbaik buat Coach yang sudah berkenan untuk berbagi kepada kami, dan mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita akhiri kakak-kakak sekalian dengan mohon izin, saya barusan kirim link untuk evaluasi sesi kita malam hari ini. Silakan teman-teman berkenan untuk bisa mengisi evaluasi training kita malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Tolong diisi dulu ya. Silakan diklik dulu. Diklik dulu linknya, kemudian diisi. Ikan hiu bertato. See you later tuh. Oke, terima kasih kali ya. Yuk. Oke, nanti rekan-rekan yang sudah selesai mengisi bisa
meninggalkan ruangan. Terus tadi barangkali saya ingin menyapa dari SMA Negeri 20 Bekasi. Masih ada ya Pak Ubaidillah, Pak Wahyudi ya. Ada titipan informasi nanti saya sampaikan di grup ya buat SMA 20 dan sekolah lainnya terkait dengan sekolah yang mendaftarkan IKM Mandiri ya. Pak Ubaidillah dan Pak Wahyudi SMA 20 daftar IKM Mandiri ya. Mandiri, iya Pak Rudi. Iya. Mandiri belajar sepertinya deh. Mandiri belajar ya, iya nih dapat informasi dari BBGP Jawa Barat. Nanti saya sampaikan di grup. Terima kasih buat kakak sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan mohon diisi ya. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.